Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini di dalam salah satu masjid Allah, rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari dan merenungkan sebuah tema yang sangat amat penting, terutama dalam kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan fitnah di zaman atau di akhir zaman ini, yaitu akhlak orang-orang munafik. Apa motivasi kita membahas masalah ini? Yang pertama, ini memang pembahasan Al-Quran atau salah satu pembahasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan di awal surat Al-Baqarah kita disuguhkan pembahasan yang satu ini. Bahkan kata para ulama, ketika di awal surat Al-Baqarah Allah hanya menyebutkan, menjelaskan tentang 4 sifat orang mukmin. Kemudian Allah melanjutkan menjelaskan sifat orang kafir. Hanya 2 ayat. Namun ketika Allah menjelaskan tentang sifat orang munafik, lebih dari 10 ayat. Ini menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat khusus tentang sifat orang-orang munafik tersebut. Ini sekali lagi karena memang pentingnya masalah ini. Yang kedua, kenapa kita bahas masalah ini? Dalam rangka mengamalkan ucapan seorang sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bin Yaman, kana nasu yas'aluna Rasul sallallahu anil khairi wa kuntu as'alu anis syarr makhafata an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang yang baik-baik saja, namun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan agar jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Kita belajar tentang akhlak orang-orang yang tadi kita sampaikan munafik, untuk kita terjauh dari akhlak tersebut dan agar kita juga bisa waspada dari orang-orang yang terindikasi memiliki akhlak orang-orang munafik. Kemudian juga kenapa kita bahas masalah ini? Karena ini masalah yang sangat amat menjamur di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, terutama di akhir zaman ini.
Dan pembahasan ini akan kita nukilkan dan kita ringkas dari sebuah buku yang sangat singkat namun padat yang berjudul Al-Munafiqun fil Kitabi was Sunnah. Orang-orang munafik yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad Musa Al-Nasr, salah seorang murid dari Syekh Albani rahimallahu ta'ala. Di akhir pembahasan kitab itu, ya, kita nggak mungkin membaca semuanya, kita nukil saja yang penting-penting atau yang kita anggap itu penting dan yang paling penting. Di akhir pembahasan itu, di khitam, khataman kitab itu dikatakan, ini juga motivasi kita membahas masalah ini. Kata beliau, lamma kana nifaq qad amma wa tamma wa syamila sahul wal wadiyah. Ketika kemunafikan atau akhlak orang-orang munafik itu telah menyebar luas di mana-mana, tidak hanya di dataran tinggi, bahkan di dataran rendah, di lembah-lembah, artinya sudah menular kemana-mana, ya. Bahkan dulunya yang dikira baik ternyata tertular juga. Sebagaimana kata Allah, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit bisa menular, di antaranya penyakit kemunafikan. Akhlak orang-orang munafik ini juga bisa menular. Yang duduk bersama mereka cepat atau lambat akan tertular. Kata beliau, kemunafikan atau penyakit kemunafikan itu sudah menjamur, menular, merajalela dan bergentayangan di mana-mana. Wa qallama yakhlu minhum mujtama'un aw nadin. Bahkan hampir tidak ada masyarakat atau perkumpulan atau bahkan asrama atau bahkan pengajian sunnah, ya, kecuali juga terjangkiti penyakit kemunafikan. Kata beliau, wa qallama yakhlu minhum mujtama', hampir tidaklah ada satu masyarakat perkumpulan, bahkan tadi pengajian atau orang-orang yang ikut katanya ngaji sunnah, bahkan di asrama yang mengaku katanya sunnah, juga tidak terlepas dari penyakit kemunafikan tersebut. Maka kata beliau, wajib bayanu khatarihi, maka wajib dijelaskan akan bahayanya, tidak bisa dibiarkan. Ya, ini penyakit menular, bahkan mungkin lebih dasar dari penyakit AIDS atau penyakit yang lain, karena ini penyakit hati. Wajib bayanu khatari, maka wajib dijelaskan bahayanya. Wa tahdhirul ummati minhu, dan wajib umat ditahdzir, diperingatkan dari penyakit kemunafikan ini, dari akhlak orang-orang munafik. Li'anna asyadda a'da'il ummah islamiyah wa akhtarahum 'alaiha humul munafiqun. Karena musuh yang paling berbahaya bagi umat Islam adalah orang-orang munafik. Baik munafik seniornya ataupun juniornya, yang kecil maupun yang besar. Ini juga sangat berbahaya. Kecil kalau dibiarkan akan membesar. Kemudian kata beliau, siapa orang-orang munafikin tersebut? Alladzina yatalawwanuna hasbal bi'ah, yaitu orang-orang yang berubah-ubah sesuai dengan kemaslahatan pribadinya. Kemana arah angin itu bertiup, dia ikut. Kalau ada kemaslahatan, dia akan ikut. Mincela-minceli, pelin-pelan, sesuai dengan hawa nafsunya. Yatalawwanuna hasbal bi'ah, seperti bunglon. Itu orang-orang al-munafiqin. Ketika mungkin kekuasaan ada di si B, ikut. Nanti kalau kekuasaan pindah ke si C, ikut si C. Mencela-menceli demikian. Dulunya mendukung orang-orang yang membantah ahlul bid'ah. Dulunya dikatakan ini adalah singanya sunnah. Namun sekarang ketika kekuasaan berpindah kepada orang yang melempem, pindah melempem. Ini ciri orang-orang al-munafiqin, yatalawwanun, seperti bunglon. Kata beliau, yadharuna bimadharil akhil musyfiq,
Di depan kelihatannya seperti saudara, sahabat, teman yang sangat amat kasih sayang, sangat cinta. Yadharun bima dari akhil musyfik. Namun kata beliau, wahum dhi'abun fi jildi banil insan. Namun pada hakikatnya mereka ini adalah serigala dalam rupa manusia. Serigala jadi-jadian Kalau serigala betulan masih bisa dipertontonkan di kebun binatang Namun ini yang lebih berbahaya, serigala berbadan manusia, atau dalam ungkapan kita serigala berbulu macam-macam. Ada yang berbulu domba, ada yang berbulu sapi, ada yang berbulu kuda, ada yang berbulu monyet, tergantung kondisinya. Mereka bisa berubah-ubah namun intinya mereka dhi'ab. Kata Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, mereka ini dhi'ab seperti serigala. Ini bukan ana yang ngomong ana sekedar nerjemahkan. Nanti ana dikira apa? Wah, bahasanya kasar. Ini Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala. Wahum dhi'ab, mereka ini seperti serigala yang bertubuh berbadan manusia. Dalam tatapan kita, pandangan kita di depan kelihatannya Masya Allah tersenyum. Namun sebagaimana kata sebagian ulama salaf seperti Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan min sifatil munafikin tahiyyatuhum la'nah. Di antara sifat orang munafik, kalau mereka mengucapkan salam sebetulnya mereka menghendaki laknat maka hati-hati. Kelihatannya tersenyum namun senyumnya serigala, hati-hati Ketika mengucapkan salam pun tidak tulus ikhlas, hanya setor muka istilahnya hanya sekedar untuk cari muka, untuk apa? Menampakkan kebaikan, padahal di belakangnya luar biasa ganas dan kejamnya. Dan itu pula yang diucapkan oleh para ulama salaf terdahulu. Syekh Ali bin Hasan pernah menulis sebuah makalah, judulnya Ikhwanun bil alaniya a'daun bisir. Saudara di muka namun musuh di belakang Atau mungkin zaman sekarang ini di depan di hadapan kita kelihatannya baik, namun di dunia maya habis-habisan mencaci maki, menjatuhkan dan sebagainya. Ini telah banyak dibahas oleh para ulama salaf untuk kita berhati-hati. Bahkan sudah kita sampaikan saja dalam surat Al-Quran, surat Al-Munafiqun, Allah kupas tuntas orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang sangat amat keji, yang sangat amat jahat tersebut, meskipun casingnya kelihatan baik. Oleh karena itulah Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau tentang surat Al-Munafiqin, beliau mengatakan zakarallahu min awsafihim ma bihi yu'rafun. Allah menyebutkan tentang ciri-ciri mereka untuk manusia itu mengetahui hakikat jati diri mereka. Waliyahdar al-ibadah minhu, agar hamba atau liyahdar al-ibadu minhu, agar manusia itu menjauh dari mereka, bukan malah mendekat, bukan malah selfie dengan mereka, bukan malah bermesraan dengan mereka. Wa yakunu minhum ala basirah. Dan ketika Allah sebutkan sifat-sifat mereka, agar kita ini betul-betul paham siapa musuh-musuh kita yang sebenarnya. Kata beliau, wahum di'abun fi jildi banil insan. Mereka ini seperti serigala dalam rupa manusia. Ada ungkapan ulama salaf yang dinukilkan juga oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala dari seorang ulama yang bernama Al-Khattabi. Dalam kitab beliau Al-Uzlah, beliau mengatakan tentang ciri orang munafikin seperti ini, idza laquka tamallaku laka. Kalau bertemu dengan Masya Allah ngerangkul, Masya Allah tersenyum, Masya Allah kamu adalah saudaraku, sahabatku, teman dekatku, bahkan kamu dikatakan ustadz yang terbaik dan sebagainya, di depan seperti itu.
Namun wa idza ghibta anhum salakuka, namun jika mereka tidak di hadapanmu, di belakangmu, mereka akan menyayat-nyayat dirimu, mereka akan membantai dirimu. Ya. Wa man ataka minhum kana 'alaika raqiban. Kalau ada orang yang mendekat, hati-hati. Itu mata-mata, ya. Itu cari-cari kesalahan. Di sini ada enggak yang seperti itu? Datang kajian untuk memata-matai. Cari mana bahasa-bahasa kasar ditulis, dilaporkan ke bosnya. Ada enggak? Kalau ada kita kasih hadiah. Kalaupun ada, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wa idza kharaja kana 'alaika khatiba. Namun kalau dia di belakangmu, dia akan mencaci maki dirimu. Ini ciri-ciri orang-orang al-munafiqin. Kata beliau, wahum di'abun fi jildi banil insan. Mereka ini seperti serigala dalam rupa manusia. Yahsabuhumud dham'anu ma'a. Orang luar ketika melihatnya, Masya, dia kan baik, kan dia nawarkan kajian kepada Anda, kepada ustadz. Ustadz yang nggak mau, gimana mau dituruti, sedangkan kita apa? Sudah pernah mau dibubarkan kajian kita. Kadang-kadang ada apa? Ucapan-ucapan yang manis. Orang yang di luar yang nggak tahu kelakuan mereka ini, seolah-olah apa? Mereka berniat baik, padahal penuh dengan makar, penuh dengan rekayasa, rencana-rencana jahat. Kata beliau, yadhunnuhum al-mu'min aunan lahu. Orang yang polos, yang ganggi saja, mengira mereka ini menginginkan apa? Kebaikan. Mereka kan membantu mereka dan sebagainya, padahal tidak tahu di belakang itu penuh dengan makar-makar jahat. Wahum aunan alaihi yahsabuhum lahu nasihun wahum ala innati wa halaki wa tadmiri sa'un. Padahal di belakang mereka ini penuh dengan makar-makar jahat, rekayasa-rekayasa busuk untuk menghancurkan, membinasakan orang-orang yang dianggap membahayakan mereka. Kelihatannya menasehati. Dikatakan di sini yahsabuhum lahu nasihun. Sebagaimana iblis ketika menyesatkan Nabi Adam dan Hawa, Allah ceritakan bagaimana ucapan lembutnya iblis. Iblis mengatakan kepada Hawa dan Adam alaihissalam, inilakum laminan nasihin. Sesungguhnya aku, kata iblis, adalah penasehat kalian berdua. Ini bahayanya orang-orang seperti iblis, seperti orang-orang al-munafiqin. Kelihatannya di depan manis, halus, lemah lembut, namun pada hakikatnya tadi seperti iblis, seperti orang-orang al-munafiqin. Kemudian Syekh Muhammad Musa Al-Nasr membawakan ayat surat Ali Imran ayat 118, waddu ma'anittum. Mereka ini sangat antusias untuk berusaha menjatuhkan dirimu, melengsarkan dirimu, memecat dirimu, binasakan dirimu. Usaha siang dan malam, tahunan mereka bekerja di terowongan, di malam yang gelap gulita, di bawah tanah. Waddu ma'anitum, segala daya upaya mereka kerahkan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah jelas permusuhan mereka lewat mulut-mulut mereka. Kemarin nggak kelihatan, sekarang baru kelihatan taring-taring serigala tersebut. Cepat atau lambat namanya taring serigala akan apa? Nampak. Meskipun pakai topeng monyet, tetap mereka nggak akan apa? Tertutup terus. Suatu saat sebagaimana kata Allah, qad badati baghdha min afwahihim. Permusuhan mereka nampak dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduhum akbar. Dan kata Allah, apa yang disimpan dalam hati mereka dari kedengkian, kebencian, itu lebih dahsyat lagi dari apa yang mereka
tampakkan. Ini ya penutup dari kitab Al-Munafiqun fil Kitab was Sunnah. Cukup sampai sini? Hah? Ini kita kembali kepada pembahasan di awal. Tadi itu salah satu motivasi kita membahas. Karena apa? Kemunafikan, orang-orang munafik, entah yang senior yang junior, itu bergentayangan di mana-mana, di sekeliling kita, di sekitar kita. Ya, harus betul-betul ada kewaspadaan. Kemudian poin yang kedua, kita membahas tentang sifat orang-orang munafikin di dalam Al-Quran. Kalau di kitab halaman 17, beliau menyebutkan secara ringkas dengan dalil-dalilnya. Wa min sifatihim al-ifsadu fil ardi. Di antara sifat mereka yang tercantum dalam Al-Quran, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu mereka suka merusak di atas muka bumi ini. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-12, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafikin, jangan membuat kerusakan di atas muka bumi ini, mereka mengatakan bahkan kami membuat perbaikan, kami yang mereformasi. Ini yang kita katakan tadi, hati-hati. Ucapan mereka manis. Seperti misalnya kelompok teroris, mereka ngebom sana, ngebom sini, membuat teror. Nggak pernah mereka mengatakan saya mau merusak, nggak ada. Saya mau apa? Memperbarui, reformasi. Saya mau berjihad, berjuang di jalan Allah. Padahal hakikatnya merusak. Demikian pula negeri yang sudah damai, aman, alhamdulillah, ngaji juga tenang, dakwah tauhid juga aman, mau dirusak dengan adanya kudeta, pemberontakan, atau minimal mencaci maki pemimpin kaum muslimin, mengatakan pemimpin panen dosa. Ini kerusakan. Gak ada ulama salaf yang mencaci maki pemimpin di hadapan umum dengan nama kritikan, nasihat, tidak ada. Dan ulama sepakat itu adalah kerusakan. Katanya mempertimbangkan maslahat dengan mafsadah. Ini yang mafsadah, ini yang kerusakan. Gak ada ulama Ahlus Sunnah, sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashhir bil wulad wa dzikru yubim alal manabir. Bukan termasuk manhaj salaf mencaci maki pemimpin kaum muslimin atau mengkritik mereka di hadapan umum di mimbar-mimbar bebas. Itu kerusakan. Ciri orang munafik, kata Abu Darda, seorang ulama, seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Darda, mengatakan awwalu nifakil mar'i ta'nuhu ala waliyihi atau ala amirihi. Kemunafikan pertama yang ada dalam diri seorang hamba kalau dia sudah mencaci maki pemimpinnya, pemimpin kaum muslimin, entah khalifah, raja atau presiden. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kemunafikan pertama pada diri seseorang mencaci maki pemimpinnya. Dan itu yang pernah terjadi di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang masuk Islam dalam keadaan munafik, yaitu Abdullah bin Sabah. Makanya kata Syekh Abdul Salam Barjas, mencaci maki pemimpin kaum muslimin itu bid'ahnya kelompok Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini namanya ciri orang munafik, membuat kerusakan. Di antara kerusakan kata para ulama, mencaci maki pemimpin, bahkan sampai mengkudeta ataupun memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ijma ulama mengharamkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kezalimannya. Kenapa? Karena kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Itu ijma Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ciri orang munafik, suka membuat apa?
kerusakan di atas muka bumi ini. Di antaranya ketika sudah ada masjid yang di situ ada banyak kajian sunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kok dikudeta takmirnya, dikudeta yayasannya, ya. Ini membuat kerusakan. Ini ciri orang-orang al-munafiq, meskipun dengan dalih memperbarui, mereformasi, namun tetap itu adalah al-ifsad fil ardi. Ciri yang kedua atau akhlak yang kedua, ini kita sampaikan akhlak-akhlak karena banyak orang-orang yang bertopeng akhlak yang mulia kata mereka, padahal di dalamnya penuh dengan akhlak-akhlak orang-orang al-munafiqin, ya. Maka sekali lagi, tidak semua orang-orang yang berkedok Islam itu akhlakul karimah dan sebagainya. Antum kalau lihat perangai mereka, akhlak mereka, bahkan tadi banyak perangai-perangai kemunafikan yang ada dalam diri mereka. Kata beliau, wa min sifatihim al-waswasatu wa zakhrafatul alfat. Suka bisik-bisik, suka memperindah ucapan, bersilat lidah, seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana iblis dengan halusnya mengatakan innilakum laminan nasihin. Halus, lembut ucapannya. Bahkan Allah dalam surat Al-Munafikin mengatakan wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berkata, kalian akan mendengarkan ucapan mereka, menarik bahasanya, kita harus tabayun, Islam itu agama rahmat bukan laknat. Padahal mereka ini luar biasa kejamnya kepada orang-orang yang berdakwah kepada sunnatu as-sahihah, kepada al-aqidah as-sahihah. Hati-hati, terkadang ucapannya indah, retorikanya luar biasa. Maka antum hati-hati di medsos misalnya, jangan hanya lihat dari retorika yang indah, lihat apa dalilnya, apa dasarnya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, atau sekedar modal ucapan yang indah, Kalau ucapan yang indah tadi iblis ucapannya indah, innilakuma laminan nasin, sesungguhnya aku adalah penasihat bagi kalian berdua. Orang munafikin ketika dikatakan jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan justru kamu yang membuat perbaikan. Ucapannya indah, retorikanya luar biasa, hati-hati. Makanya dalam pembahasan juga kata ulama Ahlussunnah, ciri orang munafikin, mereka ini luar biasa ucapannya, sangat amat manis lidahnya, namun penuh dengan racun. Allah mengatakan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk menipu. Seperti tadi, loh kan sudah ditawari untuk ngisi kajian, cuma ustadznya nggak mau, padahal sebelumnya sudah dikudeta, Oh, ustadz yang keluar sendiri, bukan kami yang mengeluarkan. Ucapan yang dibolak-balik, untuk apa? Menipu jamaah. Untuk apa? Cuci tangan, cuci muka, cuci mulut, padahal ini hakikat sebenarnya. Hati-hati. Mereka apa? Saling membisikkan. Mereka ini bersengkongkol. Makanya Allah katakan yuhi ba'dhum ila ba'din. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Penyakit yang menular. Dulunya komplek ini, sekarang mengarah ke komplek yang sana. Demikian seterusnya. Hati-hati, makanya disampaikan oleh Allah dan Rasul dan oleh para ulama salaf tentang hal ini agar apa? Tidak menjalar kemana, tidak menular kemana-mana. Harus kita punya benteng, diantaranya mengenal akhlak orang-orang munafik agar kita tidak tertular dan kita selamat dari bahaya mereka. Kemudian wa min sifatihim al-mukhadatu wal mukhatalah. Di antara sifat mereka suka membuat makar-makar jahat, rencana-rencana jahat, rapat pembubaran kajian tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Yang ahlul bid'ah, yang sesat dibiarkan, yang menyeru kepada dakwah as-salafiyah, akidah sahihah, justru malah mau dibubarkan. Ini sekali lagi
mereka di remang-remang, di rapat-rapat mereka membuat rencana-rencana jahat tersebut. Ini ciri mereka. Allah mengatakan yukhadi'unallah, mereka ingin membuat tipu daya kepada Allah, walladzina amanu, dan terhadap orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sedangkan sebetulnya tidaklah mereka membuat tipu daya kecuali untuk diri mereka, sedangkan mereka tidak merasa. Ya, nanti suatu saat pasti akan Allah balas makar tipu daya mereka. Ciri yang keberapa? Yang ke 3 atau 4 atau 5? Keempat kalau yang di sini, ya. Taib wa min sifatim al-istiza wa adamul istiqrar ala hal. Mereka ini suka memperolok orang-orang yang beriman yang bertauhid, dan mereka ini suka tadi mencela-menceli, plin-plan, ya. Punya 2 wajah bunglon. Ya, serigala berbulu apa tadi? Sebutkan. Berbulu apa? Ada yang sapi, ya kan? Ada yang apa? Kuda, apa lagi? Ya. Nanti dikira kasar antum ini. Baik. Allah mengatakan wa idalakul ladina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ya, sebagaimana kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Namun kalau mereka kembali kepada geng mereka, setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanya memperolok orang-orang yang beriman tadi. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Serigala berbentuk manusia, serigala berbulu domba, kelihatannya memang demikian. Baik di depan, namun di belakang menikam. Ini harus kita waspada. Ini bukan di zaman Rasul saja orang-orang seperti ini. Bahkan bukan hanya orang-orang di pinggir-pinggir jalan, bahkan yang di dalam kajian-kajian yang notabene kajian sunnah juga ada orang-orang yang seperti ini. Datang ke rumah, oh masya Allah, ngerangkul, masya Allah antum Ustadz ana dan sebagainya. Ternyata dia provokator yang membubarkan kajian kita. Ini ada fakta di lapangan. Ini kita sampaikan agar yang baper biar baper, agar yang lain melek, tahu fakta yang ada, tidak gangge saja. Nah, wa idalakul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu di depan, ini di antara ciri mereka juga kata para ulama, mereka pengecut, diajak dialog bareng, ditantang untuk kita saling tabayun, tidak berani, maunya lewat belakang. Ini ciri mereka. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian, sesungguhnya kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Senyumannya senyuman tadi serigala. Maka hati-hati. Ini kok nggak mau senyum? Kita nggak mau senyum kepada serigala yang berbulu tadi. Ngapain? Nah, wa min sifatihim yang berikutnya, kata beliau, adamu intifa'im bihawasihim. Mereka ini istilahnya tidak punya perasaan, tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya mulut. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuli bisu buta dan mereka tidak kembali kepada kebenaran. Disampaikan fakta yang ada, namun tetap mereka tuli. Disampaikan kebenaran, tidak mau melihat, pura-pura tidak mau melihat. Saya nggak mau ikut-ikut, hati saya nanti kotor. Padahal di belakang itu membuat makar yang jahat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini sekali lagi sifat mereka, tidak mau tahu, tidak mau mendengar yang hak, tidak mau melihat yang hak, maunya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kata beliau dalam penjelasannya poin ini, wala zilna nulqil daw'a ala sifatil munafikin wa khisalihim al-madmuma al-mankura
kama ja'at fil kitab wa sunnah tahdziran lil ummah minhum qadiman wa haditsan. Kata Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, kita terus akan menyampaikan tentang ciri-ciri orang munafikin dan akhlak mereka yang tercela, yang diingkari, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagai bentuk tahdzir, memperingatkan umat dari mereka dulu maupun yang sekarang. Kenapa? Faqad mala'us sahla wal wadiyah, karena orang-orang seperti ini sangat banyak di tengah-tengah manusia. Ela katsarallahu minhum. Syekh mendoakan semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka, atau alias semoga Allah membinasakan mereka. Ini doanya Syekh ya, bukan ana ya. Namun nanti dikira ana yang kasar bahasanya. Nah, kemudian kata beliau di antara sifat akhlak orang munafikin, syiddatu tarabbusihim bil mu'minin. Ya. Luar biasa usaha mereka untuk nguping, untuk apa? Memata-matai. Ya. Azan sudah. Azan dulu ya. Sudah azan. Ya, kita teruskan ba'dal adzan insyaallah taala. Nah, kita lanjutkan lagi. Mungkin untuk pengajuan pertanyaan kita tutup ya, sudah banyak ya, waktunya sangat sempit. Cukup yang sudah masuk ini pun nggak semua mungkin bisa kita baca dan kita jawab. Ya, kita lanjutkan materinya. Yang keberapa? Nah, yang ketujuh, yaitu diantaranya tadi mereka ini sangat antusias untuk memata-matai orang-orang yang dianggap berbahaya bagi mereka. Kalau mungkin zaman sekarang ini dilihat statusnya di FB bagaimana, tiap hari di pantau ya. Bahkan yang pernah terjadi kita direkam pembicaraan yang privasi. Itu ada apa, datang awalnya mungkin sekedar watawasabil haq watawasabil sabar, namun apa? Ternyata ngerekam dan disebarkan. Hati-hati. Ini orang-orang munafik seperti ini. Padahal dia disebut sebagai imam masjid. Naudzubillah min dzalik. Ya. Namun tidak aneh, karena Rasul pernah mengatakan bahwasanya di antara munafiki ummati qurra'uhum. Di antara orang-orang munafik umat ini, kata Rasul, adalah qurra'uhum, yang ahli membaca Al-Qur'an. Ya, dan itu sekali lagi pernah terjadi. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini mereka sangat antusias untuk apa? Memata-matai orang-orang yang dianggap berbahaya bagi kedudukan mereka. Naudzubillah min dzalik. Allah berfirman, dalilnya surat An-Nisa 141, alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu orang-orang yang memata-matai kalian. Fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakun ma'akum. Kalau kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, mereka mengatakan kami bersama kalian. Ini yang kita sampaikan tadi dari sifat orang munafikin. Mereka seperti bunglon, kemana arah angin mereka akan ikut. Meskipun menyelisih Al-Quran dan Sunnah tidak peduli. Yang penting mendapatkan maslahat. Ketika kekuasaan kemaslahatan di tangan B, ikut. Kalau pindah ke C, ikut C. Demikian pelin-pelannya mereka. Sekali lagi ini bahayanya orang-orang munafikin. Wa in kana lil kafir nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Kalau kemenangan bagi orang kafir, mereka ikut mereka. Kemudian di antara sifat mereka ini kita sekali lagi ringkas saja, nggak sebut semuanya. Tabriru a'malim asyani'ah indama yaftadihun. Di antara ciri mereka ini mencari pembenaran dalam ucapan mereka yang jelas-jelas salah. Sudah jelas mengatakan pemimpin panen dosa misalnya. Ketika dibantah, oh enggak, saya enggak mengingkari personnya, saya mengingkari sistemnya. Ini ciri mereka. Orang-orang yang bunglon, orang-orang yang pelin-pelan, yang mencela-mencela, jelas mengatakan panen dosa calon presiden atau yang merupakan pemimpin kita, kok diingkari. Ini adalah ingin melegalkan kesesatan dan penyimpangannya dengan retorika yang dibolak-balik, dengan bersilat lidah. Ini jelas-jelas al-kadhib, dan akan disampaikan di antara ciri orang munafikin dalam hadis,
ayatul munafik salas. Ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab. Jika berbicara berdusta. Ini jelas-jelas seperti berdusta di siang bolong, mengingkari adanya matahari di siang bolong. Betul nggak? Kalau di siang yang terang benderang nggak ada matahari? Nah, ini dusta, jelas-jelas. Tadi mengatakan panen dosa, yang panen dosa itu bukan sistem, namun apa? Orangnya. Kok diingkari? Ini namanya al-kadzib. Ya, ini ya tujuannya untuk melegalkan ya kejelekannya, kesalahannya. Bahkan tidak segan-segan dengan bersumpah. Ya, sebagaimana kata Allah, ittakhadhu aymanahum. Saya akan tuntut di hari kiamat yang menuduh saya mencaci maki. Jadi dia yang akan dituntut oleh Allah. Karena apa? Dia mencaci maki pemimpin kaum muslimin yang Rasul mengatakan, wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Ya. Namun ini sekali lagi hati-hati dengan orang-orang tersebut, bersilat lidah, ya, yatafalsafun, ya. Kemudian dalilnya tadi surat An-Nisa 62, summa ja'uka ya'lifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kemudian mereka kalau datang kepada engkau Nabi Muhammad, mereka bersumpah dengan nama Allah, sumpah saya enggak mengatakan demikian. Padahal jelas-jelas ya tadi ya mencaci maki person dari pemimpin kaum muslimin. Namun dia bersumpah enggak, ya. Ini mencela-mencela, makanya bahaya mereka. Makanya kata Allah dalam surat Al-Munafikin ayat yang keempat, humul aduwwah fadharhum. Mereka adalah musuh yang paling sejati, maka hati-hati dengan mereka. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kenapa kok Allah menekankan mereka munafikin adalah musuh? Padahal orang kafir, orang musyrikin, non muslim ya juga demikian. Namun kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mereka ini lebih berbahaya, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Kemudian dalam ayat yang lain surat Al-Munafikin tadi sudah disebutkan, ittakhadhu aymanahum, mereka menjadikan sumpah mereka sebagai tameng, ya, untuk apa? Menutupi kedok mereka. Kemudian wa min sifatim adzamima farahuhum lima saibil mu'minin. Di antara sifat orang munafikin, mereka senang kalau ada orang mukminin mendapatkan musibah. Tepuk tangan mereka bergembira bersama apa? Kelompoknya. Ada saudaranya yang ditimpa musibah, ditimpa berbagai macam bentuk bala, mereka apa? Malah bergembira. Summum bukmun umyun, tidak punya pendengaran, penglihatan ataupun mulut, bahkan tidak punya perasaan sama sekali. Kalau orang Arab Saudi mengatakan mafi mukh, nggak punya apa? Mukh itu otak. Nah. Kemudian wa min sifatihim sa'yun fi ridwan nas walau bisakhatillah. Mereka ini inginnya mendapatkan ridho manusia. Ingin cari muka di hadapan manusia, apalagi kepada bosnya yang punya fulus, ya. Kata orang al-fulus ya jal insan manfush katanya. Tahu kalau dia itu disuruh kepada kejelekan, kesesatan, penyimpangan. Cuma karena apa? Gak enak, sungkan dengan bos yang nyuruh bos, ya. Gak enak, sungkanisme lagi, ya. Ini ciri orang munafikin. Gak punya apa? Pedoman, pegangan yang kuat. Ini salah, katakan salah, meskipun bos yang apa? Yang salah. Ya, meskipun yang menyuruh adalah atasan, kalau salah katakan salah. Ya, jangan ganggu saja. Ya, sudah jelas enggak enak yang nyuruh atasan. Naudzubillah min dzalik, padahal dia tahu itu salah. Ini ciri orang munafikin sebagaimana kata Allah surat At-Taubah ayat 96, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah untuk kalian agar kalian ridha terhadap mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yardul qaumil fasikin. Kalau kalian ridha terhadap mereka, Allah enggak ridha terhadap orang-orang yang fasik. Bos ridha, bos ngangkat derajat, makanya kadang mereka ini terus mendapatkan kekuasaan. Karena apa? Gangge saja. Yang gangge saja dapat apa? Kedudukan. Yang enggak mau gangge akan dipecat, akan apa? Lengserkan dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang munafikin. Kemudian Syekh
Muhammad Musa Al-Nasr membawakan ciri orang munafikin juga yang tercantum dalam surat An-Nur tentang Qisatul Ifk, yaitu tuduhan dusta terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kita baca panjang ringkasnya, bagaimana ketika keluarga Rasul dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkot orang munafikin, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan seorang sahabat yang menemukannya di suatu tempat, kemudian dibawa ke kota Madinah, kemudian disebarkan gosip. Ini salah satu ciri orang munafikin yang Allah bongkar dalam Al-Quran. Ciri mereka suka membuat berita hoak, suka membuat gosip yang tidak sedap. Di antaranya bahkan menuduh keluarga Rasul ini dengan tuduhan yang keji. Allah mengatakan, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang membawa berita dusta adalah sebagian dari kalian. La tahsabu syarran lakum. Jangan engkau Nabi Muhammad menganggap ini jelek. Bahkan ini baik bagimu, karena engkau akan mendapatkan pahala gratisan di hari kiamat. Karena apa? Semakin banyak yang menggosipi, semakin banyak apa? Pahala yang akan mengalir. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Namun yang membuat atau yang menyebarkan berita hoak tersebut akan mendapatkan dosa masing-masing. Namun walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun adzim. Yang membuat pertama kali berita bohong, gosip yang tidak sedap tadi, yang akan mendapatkan adab yang pedih. Ini juga ciri orang munafikin. Allah mengatakan, idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adzaubi. Apabila datang kepada mereka berita tentang ketakutan, keamanan, mereka langsung menyebarkannya, tidak cross check. Namun kalau orang lain harus tabayun, kalau mereka nggak perlu tabayun. Ini orang munafikin, sakarpe udile dewi. Nah itu, orang lain disuruh lemah lembut, mereka kasarnya naudzubillah, mereka menyuruh orang lain halus, namun mereka lebih kasar daripada tadi serigala. Luar biasa, semuanya diputar balikan. Seolah-olah tadi agama sakarpe. Itu kata orang Surabaya. Nah, kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr ucapan yang sangat berharga. Namun sebelumnya beliau menyampaikan ciri orang munafikin dalam hadis, tadi dalam ayat, kemudian dalam hadis sudah kita sampaikan sebagiannya. Idza haddatsa kadzab, jika berkata dia berdusta. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kemudian idza wa'ada akhlaf, jika berjanji mengingkari. Bahkan terkadang sudah MOU, sudah hitam di atas putih, masih diingkari. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ciri orang-orang munafik kata Rasul. Yang ketiga, idza tumina khan, jika diberi amanat berkhianat. Sudah diberikan jabatan misalnya, dipercaya untuk menjadi koordinator, melaporkan kegiatan-kegiatan, cuma nggak dilaporkan. Kenapa? Agar yang lain dilengsarkan. Tujuannya jahat. Tujuannya apa? Naudzubillah min dalik, untuk menjatuhkan yang lain. Padahal dia yang nggak melaporkan, cuma teman-temannya dikatakan tidak melaporkan. Ini sekali lagi adalah ciri orang-orang munafikin. Idza tumina khan. Dalam riwayat idza ahada ghadar, jika sudah berdamai namun berbuat curang. Di rapat sudah damai rangkulan, namun di luar nyerang. Naudzubillah min dzalik. Ini ciri orang-orang al-munafikin. Idza khasama fajar, jika berselisih berbuat curang, tidak gentle, berartinya di belakang. Ini ciri orang-orang al-munafiqin. Kemudian kata Syekh Muhammad Musa Al-Nasr setelah menjelaskan ciri orang munafikin dalam hadis, beliau menyatakan bahwasanya orang-orang munafikin di zaman sekarang ini lebih berbahaya dibandingkan orang-orang munafikin di zaman para salafus saleh, di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ucapan beliau.
halaman 97. Beliau mengatakan judul babnya Munafikul Yaum Syarrun min Munafikil Ams. Orang munafik sekarang lebih jahat dibanding orang munafik di zaman dahulu. Ya. Beliau membawakan ucapan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah bin Yaman, al-munafiquna alladzina fikumul yaum syarrun minal munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, orang munafik di zaman kalian sekarang ini, di zaman Hudzaifah, masih zaman siapa? Sahabat. Apalagi zaman sekarang, apalagi di tahun politik sekarang ini, ya. Orang-orang munafikin di zaman sekarang ini lebih jelek dibandingkan munafikin di zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang lain bertanya, ya Aba Abdillah, wa kaifa dzalik? Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, inna ulaika kanu yusirruna nifaqahum. Kalau di zaman Rasul, orang-orang munafikin menyembunyikan kemunafikan mereka. Wa inna haula yu'linun. Namun orang-orang munafik di zaman sekarang, di zaman now ini, mereka menampakkan kemunafikan apa? Mereka bahkan bangga dengan kemunafikan mereka, bangga dengan kemincela-mincelian mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahayanya apa? Orang-orang munafikin di zaman sekarang. Rasul mengatakan kullu ummati mu'afa ilal mujairin. Setiap umatku diampuni dosanya kecuali yang bangga dengan kemaksiatannya, ya. Bahkan apa? Menuduh orang lain yang salah paham padahal dia yang salah, yang menyimpang. Ini sekali lagi adalah kata Hudzaifah, munafikul yaum syarrun min munafiki al-amas. Kemudian kata Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, kasatun nifaq fi akhir zaman. Bab sebelumnya beliau mengatakan banyaknya kemunafikan di akhir zaman. Ini sekali lagi merupakan bahan introspeksi bagi kita semua. Jangankan kita, Umar bin Khattab takut tertimpa penyakit kemunafikan. Sampai-sampai beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman tentang nama orang-orang munafikin yang Rasul sebutkan kepada beliau, yang beliau rahasiakan. Demikian pula sebagian dari para salaf mengatakan adrakna salasina minas sahaba kanu yakhafuna minan nifaq. Aku mendapati 30 sahabat Rasul semuanya takut kemunafikan, apalagi di akhir zaman ini. Diriwayatkan di sini dari Jubair bin Nufair, beliau berkata, dakhaltu ala Abi Darda. Aku pernah bertemu dengan Abu Darda di rumah beliau. Aku pernah bertamu di rumah beliau di Hims. Fa idza huwa qa'imun yusalli fi masjidihi. Beliau masih salat di tempat salat beliau di rumah, salat sunnah. Falamma jalasa yatasyahad ja'ala yata'awad billah minan nifaq. Abu Darda beliau ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari kemunafikan. Falamma insarafa qultu lahu. Ketika beliau selesai salatnya, aku pun bertanya, kata Jubair bin Nufair, ghafarallahu laka ya Abu Darda, semoga Allah mengampuni engkau ya Abu Darda. Ma anta wan nifaq. Kenapa engkau takut dengan kemunafikan? Masa'nu kau masa'nu nifaq. Kemudian kata Abu Darda, Allahumma ghufran salasan. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. La ya'manul bala man ya'manul bala. Orang yang tidak merasa khawatir terhadap musibah seperti kemunafikan itu akan apa? Menimpanya. Makanya kita bahas hal ini untuk kita sekali lagi terjauh dari sifat-sifat orang munafikin dan jangan sampai tertular oleh orang-orang yang punya sifat-sifat kemunafikan tersebut. Kemudian kata beliau, wallahi innar rajul la yuftan fi sa'atin wahida fayanqalib an dinihi. Demi Allah, sesungguhnya ada seseorang yang Allah uji, hanya 1 detik saja bisa berubah, bisa keluar dari agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa apa tadi? Awalnya baik, akhirnya jelek, mencela-mencela dan seterusnya. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun
yastami'una fi masajidihim laisa fihim mu'minun. Akan datang suatu zaman yang kumpul di masjid itu bukan orang-orang mukmin yang sejati. Alias apa? Banyak orang munafikin. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal seperti ini. Hati-hati. Yang bersifat munafik bukan hanya di pinggir jalan, bukan di diskotik dan seterusnya. Namun terkadang apa? Di masjid. Bahkan yang ikut kajian-kajian akidah, kajian sunnah, mata-mata dan seterusnya. Hati-hati. Ya. Bahkan ada yang lama tahunan duduk, ternyata apa? Itu cuma memata-matai. La kasarallah. Ya, ini fakta. Kata orang Arab, al-waqi' laisa lahu min dafi. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, la taqumus sa'ah hatta yasuda kullu qaumin munafikuha. Tidak akan tegak hari kiamat sampai yang memiliki kekuasaan dari setiap kaum itu orang-orang munafiknya, yang jadi ketua takmir, ketua yayasan, atau mungkin kepala kantor atau kepala asrama ataupun pengasuh pondok, bisa jadi kata Hasan Al-Basri munafikuha, orang-orang apa yang punya sifat-sifat kemunafikan. Nah, sekali lagi harus betul-betul hati-hati. Kata Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, kata beliau rahimallah al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kelihatannya wallah alam, nampaknya memang penulis buku ini betul-betul merasakan bahayanya orang-orang yang punya akhlak munafikin, meskipun tadi berkedok orang-orang yang ahli ibadah, yang sok berakhlak mulia, padahal akhlaknya orang-orang munafikin. Kata Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimallah al-Imam Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati Imam Al-Hasan Al-Basri, faka'annau ya'ish fi zamanina, seolah-olah Al-Hasan Al-Basri itu hidup di zaman kita. Kenapa demikian? Beliau mengatakan banyak orang-orang yang memangku jabatan, bahkan yang hanya kepala bagian saja soknya luar biasa, naudzubillah min dzalik, padahal apa? Ada ciri-ciri kemunafikan pada diri mereka. Kata Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimallah, semoga Allah merahmati Imam Al-Hasan Al-Basri, yang mengatakan ucapan tadi bahwasanya banyak yang memiliki jabatan-jabatan itu dari orang-orang munafikin. Seolah-olah Hasan Al-Basri hidup di zaman kita sekarang ini. Alladzi sada fihil munafikun, yang mana orang-orang munafik justru yang apa? Punya tadi jabatan, meskipun terkadang tadi jabatan di pondok pesantren atau di kajian-kajian atau di masjid, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr tadi. Sekali lagi hati-hati. Wa takallama fi arwaibidah, dan banyak orang-orang yang asbun, berbicara urusan agama tanpa ilmu. Waktu minal khain, yang khianat diberi amanah, sudah jelas-jelas sering khianat, sering berdusta, namun tetap dikasih apa? Amanah. Kenapa? Karena bisa disetir, karena bisa apa? Engganggi saja. Wa khuwinal amin, sedangkan yang amanah tidak dikasih jabatan. Cukup atau? Saya jawab. Insyaallah cukup apa yang kita sampaikan dari materi ini, meskipun secara ringkas. Nanti kalau mau silakan lihat kitab aslinya, Al-Munafiqun fil Kitabi was Sunnah oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah taala. Sekarang kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Yang berkaitan dengan politik, kita sudah jawab berkali-kali di majelis-majelis, baik di Surabaya maupun di luar kota. Kita sudah sering katakan di antara metode dakwah salafiyah meninggalkan politik yang ada sekarang karena penuh dengan politik kemunafikan. Itu sudah menjadi rahasia umum. Bahkan ada yang terjun ke dalam politik, mereka mengatakan laknatullah ala siyasa, semoga laknat Allah terhadap politik. Ini sudah dimaklumi. Kita punya metode sebagaimana yang Rasul ajarkan, yaitu dakwah kepada akidah sahihah. Rasul dulu ditawari kepemimpinan, tawari politik, menjadi pemimpin politik parlemen di zaman Quraisy. Rasul menolak. Rasul ingin dakwah dari bawah, karena namanya membangun masyarakat yang baik
dari bawah, seperti membangun rumah. Ada enggak bangun rumah dari atas? Hah? Ada enggak? Hah? Orang yang enggak? Iya. Man bana baitan min sakfihi sakata sakfu ala rasi. Kata para ulama, orang yang membangun rumah dari atapnya langsung, atap itu akan, gentengnya akan apa? Jatuh di kepalanya, bocor. Bukan gentengnya yang bocor. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ya, banyak pertanyaan masalah politik. Sekali lagi, kita fokus dakwah akidah as-shahihah. Ya, umat akan baik, umat negeri akan jaya dengan tauhid. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim abab la fatahna alim barakatin nasami wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman bertakwa, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Dan kata para ulama salaf, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin cerminan rakyat. Gak mungkin pemimpin akan baik kalau rakyatnya jelek. Antum kalau berkaca di cermin, yang muncul wajahnya siapa? Serigala, naudzubillah min dzalik. Ya. Itulah, kalau antum mau pemimpin yang baik, negeri yang baik, antum yang harus baik terlebih dahulu. Sebagaimana kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan itulah dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyah ala Rasul dan para sahabat, ya, memondasi umat dari bawah dengan tauhid yang baik, yang lurus, akidah yang sahihah. Apakah riba membicarakan di belakang orang-orang ahlul bidah termasuk orang munafik? Tidak, ya. Riba itu dibolehkan diantaranya terhadap ahlul bidah yang sesat, dan itu sebenarnya bukan riba. Karena apa? Kita terang-terangan membantah mereka di hadapan umum. Makanya sudah kita sampaikan, Ahlussunnah wal Jamaah itu lemah lembut kepada pemimpin kaum muslimin, namun mereka keras tegas membantah kelompok sesat. Kenapa demikian? Semua itu mengikuti ajaran Rasul. Imam Al-Auza'i mengatakan, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil, bersama sunnah Rasul. Kemana dalil berputar? Kemana sunnah Rasul berputar? Rasul mengatakan tentang pemimpin, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar. Jangan dicaci maki, jangan dikatakan panen dosa, jangan dikudeta. Ya, kalau mau menasihati, nasihati dengan cara yang lemah lembut, dengan empat mata. Itu sikap terhadap pemimpin seperti yang Rasul ajarkan. Namun Rasul mengajarkan kita keras kepada yang menyesatkan umat. Rasul mengatakan al-khawarid kilabu ahli nar, kelompok khawarid anjing-anjing neraka. Rasul mengatakan al-qadariyatu majusuatil ummah, kelompok qadariyah yang mengingkari takdir, majusinya umat ini. Ini yang kita ikuti, ya. Namun orang yang menyimpang dari sunnahnya Rasul, keras kepada pemimpin, namun lembek kepada dai-dai ataupun orang-orang yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ustadz, ada orang yang mengatakan saya mencintai si A. Jangan mencintai si A. Si A sesat kafir. Si B lah, ya. Ya. Nah, ini bahaya, nanti dipelintirkan. Oh, itu Ustadz kok mengatakan cinta Syiah. Enggak, saya enggak cinta Syiah. Kita benci kepada kelompok Syiah Rafidhah. Ya, kita rubah ya. Saya mencintai si B. Akan tapi ketika si B tersebut difitnah oleh si C, orang tersebut malah bermesraan dengan si C. Ya, dia malah tidak menolong si B yang difitnah. Apakah termasuk tanda-tanda kemunafikan? Iya. Ya, di antara tanda kemunafikan seperti tadi. Ketika ada saudara yang timpa musibah, di antara fitnah tersebut, digosip yang tidak sedap, malah ikut-ikutan menyebar luaskan berita bohong tersebut. Sebagaimana kata Rasul, kafa bil mar'i kadiban an yuhadits bi kulli ma sami'. Cukup orang itu dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan semua yang dia. Enggak, saya enggak menyebarkan, cuma saya mengatakan. Bukankah orang-orang itu mengatakan demikian tentang si fulan? Ini sama saja juga apa? Menyebarluaskan. Summum bukmun umyun. Sebetulnya Syekh Ali bin Hasan itu menyebutkan banyak sekali. Ada 4 golongan manusia ketika saudaranya ditimpa gosip yang tidak sedap. Ada orang yang dekat, namun hatinya ada penyakit, yaitu diantara penyakit nifak. Itu akan menjadi apa?
semakin menjadi penyakitnya. Meskipun orang dekat, namun apa nggak mau cross check, namun yang lain disuruh cross check, dia nggak mau cross check. Ini orang dekat, namun apa? Seperti tadi serigala berbulu ayam ya. Kemudian yang berikutnya kata beliau orang yang jauh yang memang tujuannya memusuhi. Ini memang sudah biasa. Kemudian yang ketiga orang yang mudabdab, orang yang pelin-pelan, maunya netral, namun pada akhirnya juga ngeblok kepada serigala tadi. Yang paling baik yang keempat, yaitu mereka-mereka yang ketika ada saudara yang timpa fitnah, gosip yang tidak sedap, langsung cross check. Bukan orang lain disuruh cross check, namun dianya nggak mau cross check, mentang-mentang tingkat makrifat. Wallahu a'lam. Beberapa saat yang lalu tersebar sebuah video seorang dai yang menganjurkan kepada jamaah ikut pemilu, tapi dalam menyampaikan pendapatnya sang dai membaca ayat Quran sambil nadanya seperti mengolok ayat tersebut, yaitu surat Al-Maidah 59. Ini memang dainya pelawak, dai sinetron, ayat pun dibuat na'udzubillah min dalik. Hati-hati, sekarang ini harus selektif. Na'udzubillah min dalik. Jika kita menemui ciri orang-orang munafik yang sudah disebutkan, apakah kita meninggalkan mereka atau menasihati mereka meskipun dengan sedikitnya ilmu? Yang pertama, kalau kita masih mengharapkan kebaikan dari orang tersebut, artinya masih ada kebaikan. Kalau kita beritahu dia betul-betul menjalankan nasihat dengan baik, bukan di depan baik, enggangge, di belakang beda lagi. Nah, kalau seperti ini jauhi. Dan alangkah banyaknya orang seperti ini. La kasrallahu amsalahum. Dinasihati enggak, namun di belakang beda ucapannya. Ngomongnya saya sudah tasabbut, saya sudah cross check, namun intinya tadi di depan tersenyum, di belakang seperti serigala tadi. Ini kalau seperti ini sudah tinggalkan, daripada antum kena taringnya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak pembahasan masalah mengambil ilmu dari ustadz yang banyak syubhat. Silakan kalau antum mau syubhat. Kalau antum mau kesesatan, cari ustadz yang sesat. Namun kalau antum ingin selamat, tinggalkan yang punya banyak syubhat ataupun kesesatan. Pada zaman sekarang ini banyak dai-dai yang mengatasnamakan Ahlussunnah, namun yang disampaikan menyimpang jauh dari Al-Quran As-Sunnah. Apakah orang yang termasuk munafik? Bisa jadi ada yang menyusup, seperti yang disampaikan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Tasnifun Nas. Banyak orang-orang yang menyusup dalam barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas akidahnya, manhajnya menyimpang, namun masih casingnya casing Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa jadi dari golongan orang-orang al-munafikin, baik yang junior maupun yang senior. Bagaimana dengan perkataan seolah-olah sudah punya kapasitas mengkritisi para duat dan lebih pintar dari mereka? Ini adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari kalian, siapapun, bahkan anak kecil pun, kalau melihat kemungkaran, silahkan untuk dia merubah, mengingkari. Contoh misalnya ketika anak minum dengan tangan kiri, antum mau diam atau bagaimana? Antum diam atau apa? Apakah antum merasa lebih pintar dari yang berbicara di sini? Meskipun memang demikian, mungkin antum lebih pintar. Cuma tawadhu antum. Cuma di sini sekali lagi sudah kita sampaikan berulang kali, ketika kita mengkritisi, kita membantah, bukan berarti kita sok yang paling tahu, tidak. Cuma ingin kita mengamalkan ilmu yang sedikit ini, seperti tadi, bahkan anak kecil misalnya, seperti kita perumpamakan anak kecil, ketika dia sudah tahu adab makan ala sunnah, tangan kiri nggak boleh digunakan untuk makan minum. Dengan fitrahnya, ketika ada orang tua atau yang lebih dewasa dari dia meminum dengan tangan kiri, akan diingkari. Apakah anak kecil itu merasa dia sok pinter? Tidak. Ini menjalankan perintah Rasul. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran dari kalian, semuanya yang melihat, yang tahu ilmunya, yang betul-betul tahu itu mungkar, rubahlah. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan tulisan.
Bukan berarti apa? Kita sok meminta naudzubillah min dzalik. Kita harus merasa paling sedikit ilmunya, cuma yang sedikit ini kita mau apa? Kita amalkan. Sudah sedikit nggak diamalkan, summum bukmun umyun tadi. Naudzubillah min dzalik. Dan Allah mengancam yang menyembunyikan kebenaran terkena laknat Allah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab ulaika la'anhumullah wa la'anhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran setelah jelaskan dalam Al-Qur'an, maka mereka akan dilaknat oleh Allah. Kita tidak mau terlaknat, maka kita sampaikan kebenaran meskipun pahit rasanya, dituduh yang macam-macam. Namun kulil haqqa wala murran, katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Seorang ulama yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, as-sakit anil haqqi syaiton akhras. Orang yang diam dari kebenaran itu setan yang bisu. Mau jadi setan yang bisu? Sudah setan apa? Sudah bisu? Na'udzubillahi min dzalik. Cukup? Atau ini sama? Ini tadi sudah kita jawab masalah politik. Tinggalkan. Sudah? Ya, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.